warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, saya hormati rekan-rekan wartawan. Hari ini kita ada suasana yang sedikit berbeda dari jumpa pers sebelumnya. Kita berada di udara terbuka karena hari ini ya sebagaimana yang banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana dengan cara pemotongan hewan kurban di masa pandemi ini gitu ya. Nah, untuk itu makanya hari ini sengaja ya saya mengundang Pak Jafar sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada Pak Barnas Ajidin, beliau sebagai Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial. Kemudian ada Pak Rohadi dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, ya. Kemudian ada Pak Supriyadi dan juga ada Pak Suryanto gitu ya. Nah, jadi hari ini nanti akan lebih banyak barangkali ya dari para ahli-ahli ini menjelaskan bagaimana sih hewan yang sehat ya untuk dipotong ya. Kemudian juga bagaimana cara memotong hewan yang baik dan benar dan juga sehat ya. Namun sebelum itu saya update dulu ya COVID-19 di Jawa Barat ini per hari ini tanggal 10 jam 8 yang positif ada di angka 4.843, kemudian yang meninggal ada 186 dan yang sembuh positif ada 1.811. Sedangkan PDP itu masih dalam pengawasan ada 1.816 dan dari total 10.843. Sedangkan yang ODP ya masih dalam pemantauan itu ada 1.802 dari total 56.375. Nah, untuk itu barangkali pertama saya minta Pak Bardas Ajidin ya secara umum menggambarkan bagaimana nih pemotongan hewan di menjelang kurban ini. Kemudian nanti Pak Kepala Dinas Peternakan mungkin bisa bercerita mengenai ketersediaan pangan dan juga khususnya ternak ya dalam rangka menghadapi Idul Kurban ini. Nanti Pak Rohadi bisa menjelaskan mengenai tips-tips untuk bagaimana memilih hewan yang sehat dan juga cara memotong yang sehat. Untuk itu kami persilahkan Pak Barnas Ajidin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wayasirli wahlul ukdatan milisani yafqahu qaulu amma ba'du. Perlu disampaikan bahwa kurang lebih 20 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban. Ada dua hal keprotokolan dalam masa Covid. Yang pertama adalah masalah pelaksanaan sholat Id. Lalu yang kedua adalah masalah penyembelihan hewan kurban. Ada surat edaran yang akan nanti disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan ada pula surat edaran yang sudah disampaikan oleh Kemenag. Pertama untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha harus sesuai dengan syariat-syariat Islam yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan yang akan dilakukan, yang pertama bahwa yang mengikuti sholat adalah yang sehat. Dan diharapkan diimbau dalam surat edaran tersebut bagi orang tua atau lansia dan anak-anak tidak mengikuti sholat Idul Adha. Lalu yang berikutnya untuk keamanan, jadi pintu masuk untuk pelaksanaan Idul Kurban itu harus ada pintu masuk dalam satu titik. Jadi tidak banyak titik-titik yang bisa memasuki wilayah yang akan digunakan untuk sholat Idul Adha. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena protokol kesehatan akan atau harus dilakukan.
Yang pertama harus menggunakan masker. Lalu yang kedua harus mencuci tangan dengan sabun dan atau menggunakan hand sanitizer. Lalu berikutnya, para jemaah mengharapkan harus membawa alat perlengkapan sajadah dari rumah. Lalu berikutnya, dalam pelaksanaan nanti itu harus distancing sosial, yaitu harus 1 meter 1 orang. Lalu berikutnya juga selain hal tersebut perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak mengedarkan uang kenceleng. Artinya bahwa uang yang diedarkan itu harus disimpan di suatu tempat tapi tidak berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lainnya. Lalu berikutnya ada satu lagi, yaitu setiap orang yang memasuki lingkungan tempat ibadah Idul Adha, mereka itu harus di termogan, diukur. Dan apabila kalau melebihi dari apa yang sudah ditetapkan, dan itu dilakukan 2 kali selama 5 menit dengan itu. Makanya akan sangat berbeda dan nanti bagaimana dalam memasuki itu tidak ada kerumunan-kerumunan yang akan menimbulkan masalah apabila ada yang terkena COVID. Lalu yang berikutnya nanti ada penyembelihan hewan kurban. Kalau masalah hewan kurban nanti akan disampaikan oleh Dinas Peternakan. Namun perlu disampaikan juga dalam surat edaran tersebut bahwa dalam pelaksanaan penyembelihan itu harus dibedakan antara penyembelihan yang sifatnya memotong dan merecah daging. Jadi harus dipisahkan. Lalu berikutnya untuk masyarakat atau yang ingin melihat hewan kurban itu sangat dibatasi, yaitu hanya oleh yang melakukan kurban. Jadi tidak bergerombol-bergombol. Nah ini. Lalu berikutnya diharapkan di dalam surat edaran tersebut itu harus juga nanti penyerahannya itu oleh petugas kepada mustahik-mustahik. Jadi jangan sampai nanti bergerombol untuk menerima. Jadi diharapkan harus tertib dari awal pelaksanaan sampai dengan berakhirnya. Bahkan di sana ditetapkan juga bahwa mode pisau untuk kurban tidak berpindah tangan. Dan kemudian untuk penyembelihan itu harus menggunakan masker, harus menggunakan sarung tangan. Dan setelah pelaksanaan selesai, barang-barang model masker, sarung tangan harus dibuang sebelum sampai rumah dan harus mandi. Insya Allah di tempat-tempat penyembelihan itu ada toilet atau apa sehingga sampai ke rumah itu sudah steril. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan Idul Adha sekarang lancar dan kemudian Jawa Barat terhindar dari penyakit COVID dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan tidak berkerumun. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Barnas Ajidin. Selanjutnya Pak Kepala Dinas Peternakan. Mangga Pak Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekretaris Gugus Tugas Pak Daud, dan dari Labiro dan dari asosiasi. Ya, persiapan kita menjelang Idul Kurban ini, pertama kita sudah melaksanakan vaksinasi antrak terutama di daerah endemis. Kita sudah menyiapkan kurang lebih 27.250 antrak ini untuk disuntikan. Ini di daerah endemis, antaranya di
Kabupaten Kota Bekasi, Depok, kemudian Kabupaten Kota Bogor, eh, Karawang, Purwakarta, dan satu lagi Subang. Nah, ini sudah kita laksanakan. Yang kedua, kita melaksanakan pengawasan jalur masuk hewan dari luar provinsi. Kalau di daerah Cirebon, kemudian daerah Banjar, kemudian daerah di Kabupaten Bogor di Gunung Sindur. Ya, kita memperketat kedatangan asal hewan dari luar Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya, kita juga membuat surat edaran kepada kabupaten kota untuk dalam melaksanakan kurban di masa pandemi ini. Kemudian juga kita melakukan webinar kepada masyarakat, kepada DKM, memberikan leaflet dan sebagainya untuk tata cara hewan kurban dalam masa pandemi ini. Yang selanjutnya 14 hari nanti mungkin mulai tanggal 16 kita akan melaksanakan pemeriksaan kepada hewan-hewan kurban. Ini adalah untuk pemeriksaan hewan yang layak untuk dikurbankan. Nanti hewannya akan diberikan kalung yang telah lulus dari pemeriksaan. Dan itu yang kita laksanakan. Dan petugas kita yang kekuatannya ada di Jawa Barat itu kurang lebih 735 orang, yang sementara ini ada dari pegawai dari kabupaten dari provinsi 40 orang dokter hewan, kemudian ada dari kabupaten kota, kemudian dari asosiasi dan dari Kementan. Ini yang akan melaksanakan pengawasan terhadap hewan-hewan yang akan dikurbankan. Bahwa hewan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bahwa harus pangan asal hewan itu harus mempunyai kriteria asuh yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Atau ada juga yang membilangnya haus itu karena halalnya didahulukan. Nah, kemudian untuk pemotongan hewan biasanya memang untuk yang aman dilaksanakan di RPH. Tetapi karena ini adalah hari besar keagamaan, maka dimungkinkan untuk melaksanakan pemotongan hewan di luar RPH dengan harus ada pengawasan dari para petugas, misalnya dari petugas. Dan untuk daerah-daerah tertentu, misalnya yang kabupaten yang hijau, kuning, itu yang sesuai dengan regulasi dari gugus tugas, maka kalau yang untuk yang hijau dan biru itu dimungkinkan untuk kalau petugasnya kita melaksanakan pengawasan dengan memakai APD. Kemudian penjual kalau yang hijau dimungkinkan di lapangan tetapi atas rekomendasi dari dinas kabupaten kota peternakan, dinas peternakan. Kemudian kalau yang daerahnya daerah merah atau hitam dan kuning itu tidak dimungkinkan, sehingga ini penjualan hewan harus di tempat penjualan hewan. Jadi tidak boleh ada lapak-lapak dan sebagainya. Nah, itu kemudian juga untuk pengunjung juga dibatasi kalau yang daerah hijau, daerah kuning itu bisa dilaksanakan dengan persyaratan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Nanti kita akan mengeluarkan SKGUP yang mengatur terhadap kegiatan pelaksanaan hewan kurban pada masa pandemi ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafar. Selanjutnya kami mohon Pak Rohadi. Beliau ini dari Ikatan Sarjana Peternakan yang lebih tahu bagaimana memilih hewan yang sehat dan juga cara memotong yang sehat. Dan nanti juga kita akan lihat prakteknya. Mangga Pak Rohadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kondisi pandemik sekarang ini sebenarnya kita
ingin kembali kepada hitoh animal welfare atau tata cara bagaimana memotong hewan yang baik dan benar. Yang selama ini, selama saya hidup dan saya besar di Jawa Barat ini, saya selalu melihat sesuatu yang salah di dalam setiap kurban yang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan tata tertib animal welfare. Kalau di kita kenal adalah toyiban. Ternak ditarik-tarik, tidak diberikan sesuatu yang terbaik, cara memotong yang baik dan seterusnya. Dan juga bagaimana sekarang ini kita harus kembali kepada tata cara itu. Sebenarnya yang terbaik adalah bagaimana kita memotong di rumah potong hewan. Namun dalam situasi sekarang tidak mungkin kita melakukan itu karena bertebaran di mana-mana. Dan ini dibolehkan oleh undang-undang, kita dipersilahkan melakukan pemotongan. Oleh sebab itu kami dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia merasa peduli, ingin mengumpulkan para jagal yang belum memiliki sertifikat Juleha. Juleha itu adalah juru potong, juru sembelih halal yang disertifikasi oleh Dinas Peternakan. Kami ingin mengumpulkan mereka untuk melayani DKM-DKM yang tidak paham tata cara pemotongan yang benar. Mereka tahu, tapi yang benar itu bagaimana? Nah ini yang harus kita berikan informasi kepada mereka. Oleh sebab itu kami minta kepada Dinas Peternakan Jawa Barat untuk bekerja sama dengan ISPI melakukan pelatihan kilat untuk para pemotong ini mungkin dalam waktu 1-2 hari ini. Oleh sebab itu kami mintakan nanti bagaimana memilih hewan yang baik, bagaimana memotong yang benar, sehingga kualitas daging yang dihasilkan pun akan jauh lebih baik ketimbang kita pemotongan yang selama ini. Food safety-nya, kualitas daging yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Mungkin nanti secara teknis, kawan saya Pak Nuryanto akan lebih menjelaskan bagaimana tebar hewan kurban yang sudah kita lakukan secara digital dan mengundang investasi dari luar, khususnya dari Singapura yang memotong di sini dan mendistribusikan dagingnya untuk masyarakat kita. Nanti mungkin Pak Nuryanto yang lebih detail untuk menjelaskan itu. Saya kira dari pengantar dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Nur silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya memperkenalkan dari Asosiasi Peternak Himpunan Domba Kambing Indonesia. Kami sudah 3 tahun, ini tahun ketiga, itu melaksanakan yang namanya program tebar salur kurban. Nah, tahun ini kami menawarkan yang namanya program tebar salur kurban adalah solusi inovasi baru cara berkurban di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi masyarakat, kami memfasilitasi yang namanya masyarakat bisa berkurban tetap di rumah dengan tetap bisa menyaksikan proses tata laksana pelaksanaan kurban itu sendiri melalui apa? Melalui streaming YouTube. Nah, jadi nanti masyarakat bisa melihat pelaksanaan hewan kurban yang dipotong dombanya itu di tempat RPH pemerintah yang halal, kemudian juga sudah terstandarisasi yang namanya NKV atau higienitasnya. Kemudian juga masyarakat bisa melihat kesesuaian daripada ternak yang dibeli melalui teknologi yang namanya QR Code ini. Ya, QR Code ini nanti di sini masyarakat akan didistribusikan yang namanya ada 9 potong bagian daging, ada 2 potong paha belakang, 2 potong paha depan, 2 potong bagian iga, 2 potong bagian pinggul, dan 1 set kepala kaki oval, semua masuk di dalam satu kardus ini. Nah, nanti proses pelaksanaan kurbannya dilaksanakan oleh para profesional yang kita jalankan melalui protokol COVID, social distancing, pemakaian APD masker, penggunaan sarung tangan, pencucian tangan, itu semua kita laksanakan dalam proses tata laksana pelaksanaan kurban. Hasil paket daging kurbannya kami mendistribusikan kepada masyarakat secara langsung, yaitu ke rumah
para mudohi atau yang pekurbannya, atau masyarakat juga bisa menitipkan melalui jaringan kami, yaitu kepada desa-desa yang memang dalam hal ini terdampak daripada COVID, kemudian juga lembaga sosial keagamaan, pesantren maupun masyarakat umum yang memang sudah kami pilih untuk menerima daripada program tebar salur kurban. 2 tahun pelaksanaan kami di tahun sebelumnya bekerja sama dengan salah satu lembaga di Singapura. Itu masyarakat Singapura masyarakat muslimnya menitipkan pelaksanaan kurban kepada kami dari ternak binaan-binaan peternak yang kami telah bina, kemudian juga di ternaknya dipotong di Indonesia dan dibagikan di Indonesia. Ini potensi yang luar biasa. Salah satu penggunaan teknologi dan sistem distribusi yang sudah kami atur juga bekerja sama dengan para ojol. Nah, ini kardus ini akan sangat lebih mudah didistribusikan melalui ojek online, langsung didistribusikan kepada masyarakat ke rumahnya masing-masing. Nah, ini potensi ini sudah kami laksanakan 2 tahun bekerja sama dengan Singapura. Setiap tahun itu ada kenaikan yang sangat signifikan. Terlebih Singapura tahun ini tidak melaksanakan yang namanya pemotongan hewan kurban di dalam negeri. Nah, potensi itu mengundang pasar masuk ke dalam ke Indonesia. Kami sudah tahun ini berkomitmen melaksanakan pelaksanaan kurban dari masyarakat Muslim Singapura melalui program tebar salur kurban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuryanto, sangat menarik ya. Dan selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita akan praktek. Ada kambing di sana. Silahkan, nanti akan dijelaskan bagaimana memilih ternak yang sehat ya. Dan setelah memilih ternak yang sehat, kita juga akan menyaksikan cara memotong hewan yang sehat. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, dipersilakan. Profesor Dr. Rahmat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang hadir dalam acara ini, saya atau kami dari MUI Jawa Barat akan menyampaikan tata cara penyembelihan hewan khususnya untuk kurban menurut syariah, halal syariah dalam penyembelihan. Pertama, yang berkaitan dengan kurban itu memang hewannya yang harus yang halal. Dan disembelih dalam keadaan hidup. Hidup yang dimaksud di sini, jadi sampai posisi, ini masalah kehalalan bahwa sah untuk dinyatakan bahwa sembelih menurut syariah itu jadi halal. Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup sampai tandanya hidup yang terakhir itu ada gerakan hayatul harokah hidup. Jadi ketika disembelih hewan itu masih ada gerak hidup. Jangan sampai dalam keadaan sembelih dia tidak bergerak dan darahnya itu tidak memancar. Matanya tidak kedip, berarti dia walaupun ada napas sedikit tapi itu sudah dalam kondisi tidak ada hayatul mustaqirrah, tidak ada kehidupan yang tetap. Jadi itu lebih-lebih kalau yang biasa ya sebelumnya boleh saja ini masih hidup, sembelih begitu. Jadi harus dalam keadaan hidup. Kalau sudah
beberapa menit lagi mau mati karena memang celaka misalnya diambil menit, tetapi tidak ada gerak. Setelah disembelih tidak ada kelepek-kelepek gitu, dan darahnya tidak mancar, matanya terlihat tidak berkedip, itu sudah mati duluan. Walaupun disembelih itu tidak halal, itu bangkai begitu. Sekarang syarat sahnya untuk sembelih itu memang harus terputus tenggorokan dan tempat makanan ada saluran makan itu wajib itu. Sunnahnya itu terputus urat nadi yang kiri kanan itu untuk mempercepat mempercepat penyembelihan itu sendiri begitu. Jadi itu sunnahnya saja sah. Seandainya hewan seperti itu adalah putus tenggorokannya dan tempat saluran makanan dan untuk makanan tidak terputus urat nadinya, tidak masalah, hanya itu tidak baik gitu. Ya kalau sunnahnya lagi dihadapkan ke kiblat, baik yang menyembelih maupun itu hewannya itu dihadapkan ke kiblat. Ya harus dengan pisau yang dengan gigi tidak, dengan kuku, tapi harus yang tajam begitu. Dengan yang tajam itu secara ukuran minimalnya begitu. Maksimalnya artinya kesempurnanya pakai bismillah, bismillah, Allahu Akbar misalnya. Itu bismillah, itu sunnah. Maka sebagian ulama mewajibkan harus pakai bismillah. Sunnah menurut mayoritas ulama. Maka sembelihan untuk ahlul kitab sah saja begitu. Tapi untuk kurban tentu adalah disembelih oleh muslim pakai bismillah ala millati Muhammad Rasulullah. Kemudian boleh pemingsanan yang disebut stunning. Jadi stunning itu pemingsanan, stunning bukan penyembelihan, tapi hewan yang kira-kira liar, sulit untuk ditangkap, dipingsankan dulu. Nah, dalam kondisi pingsan itu harus segera disembelih, jangan sampai dalam keadaan tidak ada hayatul mustaqirrah, kehidupan yang tetap, jadi baru mau mati begitu. Oleh karena itu MUI memberikan fatwa bahwa itu stunning itu ada standar voltase. Stunning bukan penyembelihan, hanya pemingsanan. Pemingsanan tidak boleh ada cacat permanen. Kemudian dia pingsannya itu adalah jangan sampai tidak ada kehidupan yang tetap di dalam hewan itu. Saya kira itu kalau secara fikih dalam penyembelihan itu sendiri. Itu adalah syarat-syarat untuk itu. Jadi kalau toh sekarang diturunkan ahlinya tentu dihadapkan ke kiblat, bismillah, Allahu Akbar, itu adalah sah untuk dihadapkan ke kiblat, ke sunnahnya itu sendiri. Saya kira itu dengan hanya satu hal fatwa MUI yang berkaitan dengan distribusinya. Memang itu asalnya itu mentah. Tapi dalam kondisi tertentu boleh masak. Sama halnya baiknya kalau akekah itu baiknya masak. Setelah masak jadi sate ataupun jadi gulai itu adalah baru bisa. Itu sunnahnya kalau akekah. Kalau kurban sunnahnya mentah. Tapi boleh dalam keadaan di kaleng ataupun sudah matang lah dibolehkan dalam. Jangan sampai karena harus mentah habis itu terpaksa bisa disimpan dulu dalam kondisi. Mengenai waktu, saya ingin dalam kondisi sekarang tentu MUI mau menghimbau dan memang harus mengikuti protokol kesehatan. Maksud protokol kesehatan di sini adalah penyembelihan tentu secara syar'i itu jangan sampai penyembelihan itu berkerumun. Ini kerumunannya. Menurut dokter hewan bukan kambing ataupun sapi tidak membawa corona, hanya kerumunannya. Hindari kerumunan itu, terutama disunahkan dalam kurban itu dilihat langsung. Ini maknanya ketika tetes darah, bagaimana jasad berpisah dengan ruh, itu menyaksikan, itu sunnah. Kondisi sekarang bisa dipiralkan atau ya satu orang lah menyaksikan yang bersangkutan. Mengenai waktu, kita itu luas. Oleh karena itu diharapkan atau dihimbau, jadi 4 hari. Hari pertama tanggal 10 tentu ada hari penyembelihan.
hari tasyrik 11, 12, 13, 4 hari. Maka sekarang dalam kondisi sekarang ya tidak harus hari pertama kerumunan rame-rame bagikan habis. Ya apalagi menurut perhitungan sekarang ya belum ditentukan memang, tetapi perhitungan bahwa hari Jumat. Hari Jumat itu Idul Adha tahun ini, maka kalau tidak ada waktu segala macam sebagian dulu nanti hari Sabtu, Ahad sampai Senin. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari. Manfaatkan waktu itu. Sah semuanya yang disebut Yaumut Tasyrik. Itu pelaksanaan itu. Supaya kita dua kewajiban dalam kurban ini menjaga kesehatan hifdzun nafs dan menjaga jiwa. Hifdzu supaya ya jiwanya bagaimana? Ada jiwa diri, ada jiwa ruh. Kita di dalam padilah kurban itu setiap tetesan darah menjadi kifarat atau tebusan dosa, menghapus dosa, maka disunahkan melihat itu sendiri. Jadi kita tahun ini menjaga kesehatan, menjaga itu kewajiban agama, kemudian juga kurban itu bisa membersihkan jiwa dari dosa itu sendiri. Himbau kesempatan menghilangkan jiwa dan kesempatan pandemi kesehatan itu, corona itu sama itu ibadah. Perintah agama sama itu takwa. Jangan menurut kesehatan, menurut syariat, enggak. Menurut syariah salah satu kewajiban pokok dalam agama adalah menjaga jiwa, kesehatan. Itu menjadikan tujuan pokok dalam hifdzun nafs. Terakhir bahwa memang hewan menurut syarat, yaitu harus dewasa. Ya menurut ahli hewan bahwa memang itu kalau sudah dewasa hewan itu memenuhi kebutuhan konsumsi itu menurut kesehatan itu. Jadi jangan asal besar. Oh ini sapinya besar tapi belum syarat, itu tidak sah menurut syariah. Saya kira itu jadi agama sampai ada yang menanya bagaimana ya betina, boleh saja hafdolnya adalah laki-lakinya lah, jantannya. Saya kira itu penjelasannya. Mudah-mudahan tahun ini kami mau pelaksananya yang paling utama adalah menjaga kesehatan, protokol kesehatan, bukan karena Menteri Kesehatan, bukan karena WHO menentukan seperti, tapi kewajiban agama menjadikan pokok. Itu bagian dari takwa. Melaksanakan kurban juga takwa. Kedua-duanya dia ada sehat jasmaninya dan sehat rohaninya dengan melaksanakan Idul Kurban. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua MUI. Nah, jadi sesuai janji tidak dipanggil pun nyamperkan nih domba nih. Nanti kita lihat. Mangga siapa yang mau menjelaskan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijelaskan tadi bagaimana cara pemotongan hewan kurban, sekarang kita ingin menjelaskan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Jadi hewan kurban itu adalah hewan yang secara syariat Islam itu memenuhi syarat untuk ibadah kurban. Nah, adapun syarat-syaratnya yang pertama adalah pastinya sehat, Bapak Ibu semuanya. Sehat itu dilihat dari apa saja. Tentunya kalau masyarakat awam itu dengan mudah kita melihat dari eksteriornya, ya, dari ujung kepala sampai ujung ekor. Bagaimana ciri-ciri hewan yang sehat? Ya, yang pertama kita lihat dari matanya. Matanya bagaimana? Tentunya matanya dia bersinar, tidak ada leleran, ya. Kemudian dari hidung juga tidak ada leleran seperti ingus misalkan. Kemudian kita lihat di badan atau dari kepala sampai ekor itu bulunya itu
mengkilat, kemudian tidak keriting ya. Karena kalau keriting itu ada indikasi misalkan terkena penyakit cacing. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tidak cacat. Nah, tidak cacat juga bisa kita lihat dari misalkan ekstremitas, kemudian dari ekor ya. Dari ekstremitas itu kaki ya, kaki misalkan dia tidak cacat, misalkan berdirinya tegak, kemudian tidak huruf O atau huruf X misalkan itu berarti salah satunya itu tidak cacat. Kemudian ekor juga. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak kurus. Ya. Mungkin kalau di jalan-jalan kadang banyak ya ternak kurban yang kurus ya, tapi kita harus bisa memilih ternak kurban yang baik itu salah satunya adalah tidak kurus. Nah, tidak kurus contohnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi tulang dari panggul misalkan, kemudian tulang dari dada, koste ya, kalau dalam bahasa kedokterannya, itu tidak nampak. Kalau yang kurus itu pasti nampak menonjol ya, sini. Ini juga sama, gitu. Kemudian syarat yang berikutnya, tadi tidak kurus ya, syarat berikutnya adalah jantan. Nah, kita bisa lihat jantan atau betina. Kira-kira kalau domba ini jantan atau betina? Jantan? Kenapa kok jantan? Ada tanduknya? Tidak ada tanduknya? Atau dari mana? Tentunya dari bawah ya. Ini. Jadi ada yang namanya apa? Kanyut ya. Ada kanyutnya gitu. Ya. Itu. Jadi jantan. Kemudian cukup umur Bapak Ibu semuanya. Nah, kadang kalau masyarakat awam pasti tidak atau kurang paham ya bagaimana kita melihat umur atau ya melihat umurnya. Nah, kalau umur kan untuk pada ternak itu kita bisa lihat dari gigi. Ya, bisa dibuka, Mas? Jadi umurnya itu harus kalau domba lebih dari 1 tahun, kalau sapi harus lebih dari 2 tahun. Nah, dilihat dari giginya. Itu ini kira-kira berapa tahun? Nah, ini sudah ganti gigi susu itu kurang lebih 3 pasang ya. Jadi lebih dari 3 tahun udah. Artinya sudah cukup umur ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk memilih hewan kurban yang baik dari itu. Jadi demikian barangkali yang dapat kami sampaikan untuk memilih hewan kurban yang baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang bersangkutan yang mencit itu mungkin dan juga Kiai Haji Olan yang akan menyembelihnya, insya Allah doa-doanya beliau sudah paham. Untuk rekan-rekan pers yang ngambil gambar, dipersilakan sesuai dengan
etika ya pengambilan gambar di pers itu. Jadi silakan saja dipilih-pilih gambarnya. Disilang Pak, disilang nih Alina. Tak gitu, tak gitu. Nah disilang gitu nalinya. Cekap. Sudah dibalikin di arah kiblat. Nah gitu. Hadirin, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan untuk penyembelihan, tata cara penyembelihan hewan kurban. Mari kita bersama-sama kita melaksanakan takbir dulu 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Pisaunya pas di tempat darah ucur, jadi nggak kemana-mana darahnya. Ke tengah pisaunya. Tengah pisaunya, ya pas di tempat. Nah, tahan, jadi darahnya itu nggak keluar kemana-mana, tapi kena pisau. Jadi pada saat Jadi pada saat darahnya itu ngucur, pisaunya itu posisinya di tengah. Jadi darahnya itu nempel ke ini. Jadi nggak ke mana-mana, nggak jauh. Makanya pisaunya itu harusnya lebar supaya bisa nahan darahnya supaya keluar. Ini adurato ilah halun, Bu. Darurat ini. Persiapannya itu.